Indonesia mempunyai keuntungan demografis dengan pertumbuhan penduduk terbanyak sehingga diprediksi menjadi negara maju berperingkat kelima di tahun 2030. Menurut data Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Ini membuktikan bahwa SDM Indonesia memiliki kualifikasi yang baik dalam bekerja, sangat teliti, sangat cermat, sangat hati-hati. Konsumen di pasar internasional akan memilih produk yang memiliki kualitas dan kualifikasi yang baik, dan SDM Indonesia dinilai mampu memenangi persaingan tersebut, sehingga SDM Indonesia layak diakui di kancah internasional dan pejuang SDM Indonesia layak mendapatkan predikat pejuang devisa negara. SDM Indonesia maju. Indonesia kuat. Indonesia merupakan negara yang kuat dan perlu diperhitungkan oleh beberapa negara lain. Sebab, sebagai salah satu negara besar, Indonesia bisa berpihak kepada kekuatan apapun di dunia. Dengan jumlah penduduk 280 juta dan letak geostrategis, Indonesia dapat dengan mudah memainkan peran penting di dalam percaturan global. Sebab itulah Indonesia saat ini disegani oleh beberapa negara di dunia. Indonesia kuat. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku. Hal ini membuat Indonesia kaya dan akan keragaman budaya dan tradisi, serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Sehingga sampai saat ini Indonesia sangat digemari oleh wisatawan asing dari mancanegara. Indonesia itu berani. Kenapa saya bilang berani? Karena Indonesia dalam berbagai hal, berbagai upaya telah menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang berani dalam hal mempertahankan kemerdekaan dan hubungan internasional dengan melaksanakan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Indonesia telah ikut berperan dalam berbagai hal. Di antaranya yang pertama seperti ikut menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak tahun 1950, ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia, mengirim pasukan Garuda ke daerah-daerah konflik, ikut berpartisipasi dalam ASEAN, selanjutnya itu juga beberapa kali pernah menjadi tuan rumah pegelaran pertemuan internasional yang akan diselenggarakan di Bali pada tahun 2022 ini, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi Presidensi G20. Indonesia berani. Indonesia maju. Dengan seiring perkembangan zaman yang semakin cepat, Indonesia terus maju mengikuti persaingan dunia yang salah satunya dalam bidang perindustrian. Dewasa ini, Indonesia menjalankan revolusi industri 4.0 yang tentunya akan memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Penerapan industri 4.0 di Indonesia sendiri bisa kita temui di berbagai industri, seperti contohnya industri tekstil, otomotif, elektronik, kimia, makanan, dan minuman. Tujuan dari program revolusi industri 4.0 adalah untuk mendorong ekonomi Indonesia masuk ke dalam 10 besar dunia di tahun 2030 dengan meningkatkan kegiatan ekspor tentunya. Contoh dari penerapan revolusi industri 4.0 adalah salah satunya kebijakan e-smart IKM bagi para pelaku usaha untuk bisa menjual produk di platform digital. Banyaknya e-commerce serta startup yang mulai berkembang di Indonesia telah menandai transformasi industri dari industri retail dengan teknologi.